Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat atas umat-Mu. Kita berdoa. Pada pagi hari yang indah ini kami percaya Engkau yang mengatur seluruh kehidupan kami. Bahkan seluruh kegiatan di alam semesta ini Engkau juga yang mengaturnya. Dan segala yang Kau atur begitu tersusun dengan rapi. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari bangun dalam keadaan sehat, sore hari juga matahari terbenam begitu baik. Semuanya teratur dengan baik. Kami juga percaya kehidupan kami juga ada yang mengatur. Dan biarlah kami berserah penuh kepada pimpinan dan juga kepada Tuhan yang siap mengatur dan menyediakan segala berkat bagi kami. Pagi ini kami akan mendengarkan suara-Mu, Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, dalam situasi yang kita hadapi di masa-masa PPKM yang sudah berlalu saat ini, dan sisa-sisa masa pandemik ini masih begitu melekat di pikiran kita, di hidup kita, dan juga di kebiasaan-kebiasaan kita. Ketika kita menghadapi pandemi, kita sedikit digoncang dengan berbagai persoalan. Mungkin karena kita stay at home, tidak bisa keluar dengan sembarangan, tidak bisa berkegiatan dengan banyak orang, tidak boleh berkerumun dengan orang-orang yang mungkin kita tidak perlu berkerumun. Lalu ini juga ada beberapa teman sahabat kita juga mengalami kesulitan karena suami di PHK akibat pandemik ini. Dan banyak juga kesulitan-kesulitan yang lain yang kita hadapi. Tapi di atas kesulitan yang kita hadapi, kita tetap bersyukur kepada Tuhan menghadapi setiap goncangan dan pergumulan hidup. Yesus menasihati murid-muridnya ketika akan menghadapi tantangan dan persoalan hidup. Yesus katakan demikian, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Murid-murid yang Tuhan utus dari 12 ke 70 orang, dan banyak orang yang sudah diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Lalu Tuhan katakan, "Engkau kuutus bukan di tempat yang enak, bukan di tempat yang empuk. Tapi lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Domba di tengah-tengah serigala, makanan serigala adalah domba. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa mengutus semua murid-muridnya seperti domba ke tengah serigala? Karena semua murid-muridnya akan menghadapi persoalan pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Dan tantangan mereka, setiap hari mereka akan menghadapi tantangan hidup. Bahkan ancaman-ancaman hidup akan menyertai kehidupan mereka. Lalu kunci yang Tuhan Yesus berikan kepada kita dan juga kepada murid-murid waktu itu adalah, "Hendaklah kamu cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati." Apa itu cerdik? Cerdik itu pintar, pandai, berhikmat. Lalu pintar itu bukan minteri orang lain. Kata orang Jawa, kalau kita sudah pintar, jangan memintari orang lain. Dari kepintaran kita ada sesuatu yang kita dapat. Tidak. Kita harus cerdik seperti ular. Cerdik, berhikmat dalam keadaan apapun. Kalau kita ingat binatang ular itu,
dia punya bisa yang berbahaya. Lalu bisa itu bisa dikeluarkan itu untuk melindungi dirinya, menyelamatkan dirinya dari bahaya maut yang mengancam. Demikian juga Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Banyak ancaman dalam hidup ini. Dan musuh dari semula adalah iblis. Iblis selalu menggoda pikiran kita, hati kita, keinginan kita. Jadi hidup kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Di tengah penderitaan, kesulitan hidup ekonomi yang mulai tertatih-tatih ini, jangan mau terus kita berpikir mengeluh dan mengeluh, tetapi bersyukurlah dalam segala keadaan apapun yang kita hadapi, kita tetap bersyukur. Jadi firman Tuhan ini memberi kekuatan kepada kita di tengah masalah pun, di tengah tantangan hidup, di tengah kesulitan ekonomi, kita tetap bersukacita karena Tuhanlah sumber sukacita kita. Dan mari hidup cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana